Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah, yang semua itu merupakan nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman, yang faktanya tidak semua manusia Allah anugerahkan, Allah hadiahkan nikmat tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Adik-adikku sekalian, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni pembahasan kitab Al-Qaul Al-Mufid, syarah daripada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sesungguhnya kitab ini sangat bermanfaat, sebagaimana judul kitabnya Al-Qaul Al-Mufid, yakni perkataan yang bermanfaat. Ya, maka hendaknya kita mengambil faidah, ibrah dan pelajaran daripadanya untuk kita amalkan daripada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid yang terhindar daripada segala bentuk kesyirikan yang dapat mengancam kita untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita memasuki bab yang baru, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita masuk bab al-aman min makrillah wal qunut min rahmatillah. Ya. Bab merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi bab merasa aman dari makar Allah. Ya. Makar Allah yakni ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa merasa aman dari makar Allah, ancaman Allah, siksa Allah, dan juga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal ini adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dua perkara ini itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misal di kitab 70 sekian dosa besar yang ditulis oleh Imam Zahabi, ya, atau Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di antara 70 sekian dosa besar disebutkan salah satu dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah. Dan salah satu yang lainnya daripada dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu adalah dosa besar. Bahkan dua dosa besar ini
bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Kami ulang sekali lagi, dua dosa besar ini bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Kapan itu? Nanti insya Allah akan kita pelajari bersama. Dan saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis saudara-saudariku yang menyatakan kebalikannya. Jika merasa aman dari makar Allah itu dosa besar, jika berputus asa dari rahmat Allah itu juga dosa besar, maka kebalikannya, merasa khawatir dengan adab Allah, ya, selalu berhusnudon, berprasangka baik, ya, selalu berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, ya, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terkait ada seorang pemuda yang mengatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, aku itu selalu berharap kepada Allah, tapi aku ini juga selalu merasa khawatir dan takut terhadap dosa-dosaku." Ya, jadi dia mengharap, tidak pernah berputus asa, dan juga dia selalu khawatir terhadap dosa-dosanya. Maka Rasulullah bersabda, "La yajtami'an." Tidaklah dua hal ini, ya, berkumpul, yakni rasa takut dan rasa penuh harap. Fi qalbi abdin, dalam hati seorang hamba, fi mithli hadal mautin, seperti keadaan yang seperti ini, ya, illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa amanahu minalladhi yakhaf. Jadi laki-laki ini, saudara-saudariku semua, beliau ini dalam keadaan sakit yang parah. Jadi dia itu merasa sekarat dan dia terus mengharap kepada Allah dan terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sekarat, dalam hatinya dua hal ini berkumpul, yakni rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, rasa harap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga khawatir takut terkait kemaksiatan dan khilaf yang pernah ia lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan diberikan keamanan dan juga dia tidak perlu takut dan khawatir akan hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu harus senantiasa merasa khawatir akan makar Allah, dan juga seorang hamba harus selalu merasa penuh harap dan berhusnudon dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ulama menjelaskan tentang makar Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas bahwa seorang muslim harus selalu khawatir dan tidak boleh merasa aman daripada makar Allah, daripada ancaman dan adab Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Nah, maka para ulama menjelaskan apa makar Allah itu. Di antara penjelasan yang sering dipakai oleh para ulama, makar Allah itu adalah istidraj. Ya, kami ulang sekali lagi, makar Allah itu adalah istidraj. Apa istidraj itu? Ya, dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu." Seandainya engkau melihat Allah
memberikan kepada seorang hamba perkara dunia yang dia inginkan. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita melihat ada seorang hamba, Allah terus berikan kenikmatan sedangkan ia juga terus-menerus berada dalam kemaksiatan, fa innama dzalika minhu istidraj, maka ketahuilah yang sedemikian itu adalah jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah istidraj. Jadi itu namanya istidraj. Nikmat Allah segerakan untuknya di dunia supaya dia lalai, supaya dia terpedaya daripada bisikan-bisikan syaitan, supaya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan penyesalan yang sebesar-besarnya. Dan Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ya. Maka tatkala mereka itu berpaling, melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan. Allah berikan, limpahkan rahmat yang berupa istidraj kepada mereka. Hatta idza farahu bima utu, sampai sehingga mereka itu ketika bergembira, bersenang-senang, merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki, nikmat-nikmat yang dititipkan Allah itu, akhadnahum baghtah faidahum mublisun, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka, kami adab mereka, kami cabut nyawa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka seketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Ya, jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita ini sudah merasa bahagia, sudah merasa senang, hidupnya tentram, nyaman, penuh kebahagiaan, penuh canda tawa, coba introspeksi diri. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah sengaja membuka pintu nikmat untuk kita sehingga kita lalai, terpedaya daripadanya, kemudian kita mati dan diazab dalam keadaan penuh maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka daripada itu kita ini harus selalu merasa khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan dosa-dosa kita. Jangan merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ay yaqa'a alaihi. Seorang mukmin yang benar, yang sejati, yang Allah ridhoi, itu selalu menganggap dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah gunung, yang gunung itu berguncang, dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Nah, itu orang mukmin sejati itu. Khawatir tertimpa gunung dia. Dan gunung itu ibarat dosa-dosa dia. Harus terus khawatir. Wa innal fajir, kata Rasulullah. Sedangkan orang fajir, orang yang suka maksiat, orang yang jauh dari Allah, orang yang diancam dengan neraka, yaradunu bahu kadubab, mereka melihat dosa-dosanya itu seperti seekor lala. Marro ala anfi'i, yang hanya sekedar hinggap dan lewat di depan hidungnya saja. Itulah orang-orang yang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Nyaman dengan kemaksiatan, nyaman dengan kekhilafan dan maksiat-maksiat. Dan Allah bukakan pintu kenikmatan, kemudian Allah adab dengan baktah, ya, dengan mendadak gitu loh ya. Naudzubillah min dzalik. Coba kita belajar dari kisah orang-orang terdahulu. Ya, kita belajar dari kisah orang-orang terdahulu. Misal diantaranya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu
saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah seorang pun di antara kita kecuali pasti pernah mendengar nama Fir'aun dan tahu kisahnya. Maka tinggal kita ulang sedikit dan mengambil ibroh daripadanya. Fir'aun itu manusia terlaknat di zaman Musa alaihissalam, mengaku Tuhan. Tapi lihatlah ya, kisah dia yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Ternyata dalam riwayat-riwayat, dalam asar-asar dijelaskan bahwa Fir'aun itu jarang sakit, bahkan gak pernah sakit. Dari kecil sampai dewasa jarang sakit. Orang kalau jarang sakit itu bahaya. Orang kalau gak pernah sakit itu bahaya. Loh kok bisa Ustaz? Loh karena dengan sakit itu membuat kita ingat sama Allah. Terkadang orang itu kalau gak pernah sakit lupa sama Allah. Coba kalau dia sakit gigi, dia istighfar, astagfirullah, 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 dia ingat sama Allah. Dia kecelakaan, dia ingat sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi terkadang musibah itu baik, bisa membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Repot kalau kita hidup gak pernah dapat musibah. Akhirnya lalai daripada Allah. Kemudian datang kesombongan, datang rasa bangga diri seperti Fir'aun. Fir'aun itu sehat walafiat, hampir tidak pernah sakit. Kedudukannya tinggi sebagai raja di Mesir. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Kekuasaannya sangat luar biasa. Pembantunya juga banyak. Itulah bentuk istidraj. Allah ingin dia terlena dengan kemaksiatannya. Kemudian Allah adab dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan penuh maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan mudah merasa aman, ya. Jangan mudah merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Karena bisa jadi itu bentuk istidraj dari Allah, sehingga kita lalai, sehingga kita berpaling, kemudian datang azab Allah dengan mendadak, dengan tiba-tiba. Kisah yang lain, misal di surat Al-Qalam tentang orang yang memiliki kebun, ya. Di surat Al-Qalam, ya, tentang kisah pemilik kebun. Masih ingat ya? Pemilik kebun diceritakan di surat Al-Qalam itu kebunnya sangat luar biasa indah, besar, luas, panennya bagus, melimpah, ya. Tapi Allah ternyata berikan kepada mereka istidraj. Mereka mengira besok pagi bisa panen daripada kebun mereka. Ya, bahkan sebelum datang ke kebunnya mereka ngobrol satu sama lain, sama-sama pemilik kebun. Udah nanti kalau kita panen, kita petik buahnya, ada orang miskin datang, gak usah kita kasih. Gak usah kita kasih. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan di situ, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Padahal mereka nggak tahu semalam itu Allah kirimkan malapetaka, bencana, angin yang kencang, badai memporak-porandakan kebun tersebut. Ya, maka ketika mereka mau berangkat di kebun sudah punya niat jelek. Ah, kita panen, kita ambil buahnya, nggak usah kasih fakir miskin. Enak aja orang miskin, nggak ngapa-ngapain, nggak ikut nanem, nggak ikut capek, ya, nggak ikut keluar duit. Sama-sama menikmati kebun kita, kenaken gitu. Ya, bahasa kita seperti itu. Akhirnya ternyata ketika pemilik kebun itu mendatangi kebunnya, ludes semua. Habis kebunnya itu, ya. Kemudian di antara mereka, ya, berkata, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Sudah aku ingatkan kepada kalian, mending kita itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian mereka akhirnya ingat kepada Allah.
Kemudian mereka berserah diri pada Allah, mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Ya, kemudian mereka saling mencela satu sama lain. Kemudian mereka menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Tapi ingat, mereka masih beruntung. Loh kok bisa Ustaz? Karena mereka belum mati. Ya, mereka masih beruntung. Mereka benar-benar memang ini mendapatkan istidraj. Dibuka kenikmatan begitu luar biasa, kemudian tiba-tiba datang adab Allah Subhanahu wa taala. Habis semua nikmat yang mereka miliki. Tapi mereka masih bisa menghembuskan nafasnya. Mereka masih bisa membuka matanya. Mereka bisa melangkahkan kakinya. Maka mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini beruntung ini sebenarnya. Walaupun nikmatnya habis semua, tapi beruntung dia. Kembali sadar bahwa mereka berdosa kepada Allah dan sama manusia. Beda dengan Fir'aun. Ketika istidraj itu Allah berikan dan Allah ambil dia dengan adab yang mengguncang, habis, gak ada kesempatan untuk tobat. Karena tobatnya Fir'aun adalah ketika nafas atau ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa bahwa kalau ruh itu sudah sampai ke tenggorokan, tobat itu tidak diterima lagi, saudara-saudaraku semua. Jadi itulah bentuk istidraj. Maka jangan sampai kita, saudara-saudaraku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dengan nikmat yang Allah berikan. Kita bisa makan setiap hari 3 kali, makan enak, lauknya enak. Tempat tinggalnya bagus, ya, nggak bocor, ya, nggak banyak tikus misal, bagus, ya. Sekolah bisa nyaman, nggak ada masalah kita. Ingat, jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan itu membuat kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang adab. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini kata para ulama, orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 sebab. Kami ulang sekali lagi. Orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 sebab. Sebab yang pertama, dia berpaling dari agama Islam. Ya, sebab yang pertama dia berpaling dari agama Islam. Orang itu kalau berpaling daripada agama Islam, tidak mengenal Allah, tidak menunaikan hak-haknya, menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, berpaling, mengerjakan yang haram, tidak takut kepada Allah dan hilang iman di hatinya itu, maka mereka merasa aman dari makar Allah gitu loh. Padahal orang itu kalau mengenal bahwa Allah itu sadidul iqab, Allah itu maha dahsyat adabnya, pasti akan takut. Bahwa Allah itu alimum bima ta'malun, mengetahui apa yang setiap kalian kerjakan. Mereka pasti akan khawatir, wah ini gimana, Allah tahu ini. Ada Allah ini sangat pedih, adabun alim, adabnya sangat pedih. Gimana ini? Ya, dan Allah ini khabirum bima ta'malun, maha teliti dan akan mengabarkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kalau kita mengenal Allah, kita akan khawatir terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita mengenal Allah, kita akan terus takut dengan maksiat-maksiat kita. Itulah seorang mukmin yang benar. Ya, tidak pernah merasa aman daripada maksiat, dosa dan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita tidak mengenal agama Islam, berpaling daripada agama Islam, akhirnya banyak di antara kita tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok ada orang itu bisa tidak takut terhadap makar Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah dosa besar? Di sini dikarenakan kebodohannya, kata para ulama. Loh kok bisa? Karena kebodohannya dia mengira sudah beramal, padahal amalannya tidak ada apa-apanya. Ya, dia bangga dengan amalnya, maka dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi kayak orang-orang riya itu. Mereka itu menipu manusia, mereka menipu Allah, padahal mereka sejatinya telah menipu dirinya sendiri. Ada orang banyak ibadah, ada orang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Kadang-kadang orang merasa aman dengan adab Allah, aku kayaknya masuk surga nih, ya, kayaknya masuk surga ini. Padahal ternyata dia itu masuk neraka, nggak masuk surga. Dia merasa bangga dengan amalnya, padahal dalam hadis dikatakan ada 3 golongan
itu pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu karena riya. Ada orang yang jihad tapi bukan karena Allah, tapi untuk disebut dia adalah seorang pahlawan. Ada orang yang menghafal Quran, jadi ustadz, belajar ilmu agama bukan karena Allah, tapi supaya disebut dia penghafal Al-Quran, dia seorang alim. Ada orang yang gemar sedekah bukan karena Allah, tapi supaya disebut dia dermawan. Maka dia ini sejatinya menipu manusia akan ketaatannya, menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Nah, maka dia akhirnya tidak takut dengan makar Allah, merasa sudah beribadah. Padahal ternyata ibadahnya tidak karena Allah, dan ternyata semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lainnya tentu saja pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu juga kadang-kadang mereka tidak takut dengan makar dan adab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka merasa sudah beribadah. Padahal ternyata ibadahnya nggak ada tuntunannya. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ibadah nggak ada tuntunannya dari kami, tidak ada tuntunannya dalam syariat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka nanti banyak ada orang-orang yang ibadah gak ikhlas, merasa bisa masuk surga. Ada orang-orang yang ibadahnya dipenuhi bid'ah, merasa bisa masuk surga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Wahai kalian, mau gak kalian aku beritahu siapa yang paling merugi nanti di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yakni mereka yang sesat selama di dunia. Mereka nggak ikhlas karena Allah. Mereka suka ngamalin bid'ah. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Tapi mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa aman dari maksiat kita. Jangan pernah merasa aman daripada dosa-dosa kita. Ya, ingat, para sahabat itu selalu khawatir akan dosa-dosanya. Ya, Khalid bin Walid itu pun yang dikatakan dia punya julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi Khalid bin Walid itu ketika meninggal di atas kasurnya, dia khawatir akan dosa-dosanya. Dia khawatir akan maksiat-maksiatnya. Padahal sekelas Khalid bin Walid, ya, jenderalnya kaum muslimin, tapi takut dengan dosa-dosanya. Lah kita ini siapa? Kok nggak takut dengan dosa-dosa kita? Kita ini nggak takut dengan maksiat-maksiat kita, terus-terusan aja bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang-orang yang tidak takut dengan makar Allah itu punya kebiasaan apa? Dia terus-menerus maksiat, nggak ada putusnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil musirin alladzina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Sungguh celaka musirin. Siapa musirin itu? Yakni orang yang terus-menerus dalam kemaksiatannya padahal mereka tahu itu adalah maksiat. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai terus-menerus bermaksiat merasa aman daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangkan Umar radhiyallahu anhu yang ketika beliau lewat setan-setan itu lari terbirit-birit. Ketika sakarat, ketika kepalanya ditaruh di atas paha anaknya oleh anaknya sendiri itu, dia mengatakan, turunkan kepalaku, turunkan kepalaku. Kenapa? Aku takut ketika meninggal, aku ini nggak yakin, aku ini istilahnya khawatir dengan dosa-dosaku pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang Amirul Mukminin, khalifah pada waktu itu. Umar ketika lewat setan lari terbirit-birit. Dia takut dan khawatir akan dosa-dosanya. Maka kita juga harus sedemikian, harus senantiasa takut dan khawatir akan dosa-dosa kita. Taib. Saudara-saudariku semua, hafidhakumullah, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang lainnya, tadi kan sudah kita sampaikan, dosa besar di sini ada dua macam, yakni merasa aman dari makar Allah, dan yang kedua berputus asa dari rahmat Allah. Itu juga dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 56, "Wa may yaqnat mir rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidaklah
orang itu ya berputus asa dari rahmat Robnya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, dol itu artinya fakid al-hidayah, yakni kehilangan hidayah, jauh daripada hidayah. Jadi maksudnya ad-dol adalah orang sesat. Kalau dolun itu jamaknya, yakni orang-orang yang sesat. Jadi nggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah, itu nggak boleh, ya. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala telah melakukan 2 dosa besar kepada Allah. Ya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala telah melakukan 2 dosa besar yang ia tujukan, yang ia sematkan, yang ia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-awwal di sini kata muallif annahu ta'ana fi qudratih Subhanahu wa taala. Orang yang merasa berputus asa dari rahmat Allah itu bisa jadi dia ini sedang meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misal dia lagi sakit. Kalau dia itu berputus asa, seolah-olah itu dia berpikir dalam mindsetnya Allah tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Misal dia terlilit hutang, kalau dia berputus asa itu seolah-olah dia itu berpikir dalam mindsetnya Allah nggak mampu memberikan atau melimpahkan rezeki uang yang banyak padanya. Kalau dia dalam masalah yang terhimpit, yang sangat sempit, yang sangat susah, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia itu berpikir Allah nggak kuasa untuk menyelesaikan masalah ini, mengangkat musibah ini. Maka itu termasuk dosa besar, meremehkan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kedua yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala annahu ta'ana fi rahmati Subhanahu wa taala. Dia meremehkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misal ada seorang sudah jatuh bergelimang dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dia ini meremehkan kalau Allah itu kuasa untuk mengampuni hamba-hambanya sebesar apapun dosanya selama dia belum berpisah dengan dunia ini. Jadi meremehkan dia ini, nggak boleh. Jadi banyak kita dapati orang-orang, ya, kalau kita suruh tobat, kita suruh hijrah, apa kata orang tersebut? Aku ini gak pantas, sudah banyak dosaku ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala, gak pantas aku tobat, gak pantas aku sholat, gak pantas aku nutup aurat. Nah, ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam ayat yang lainnya, ya, la taqnatu mir rahmatillah, ya, gak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosa, gitu loh. Ya. Dalam sebuah riwayat, bayangkan ya, orang yang sudah membunuh 100 nyawa saja, dia belum pernah beramal soleh, tapi karena niatnya tulus, ikhlas di dalam hati, ia benarkan dengan perbuatannya, rahmat Allah luas, Allah ampuni dosa-dosanya. Ada seorang pezina yang bertobat, padahal dia, mohon maaf, dia pelacur. Ya, tapi karena dia sudah bertobat, kemudian memberi minum seekor anjing, ikhlas karena Allah ampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah berputus asa daripada dosa-dosa kita. Karena kalau kita ini sedang berputus asa karena maksiat dan dosa, itu seolah-olah kita meremehkan luasnya rahmat Allah, ampunan Allah kepada hambanya. Naudzubillahi min dzalik, padahal itu dosa besar. Karena Allah maha luas rahmatnya, Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi orang yang berputus asa ya dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi dia meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau dia meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya. Ya. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita coba lihat bagaimana masa lalu kelam para sahabat, sebagian di antara mereka bahkan pernah membunuh sahabat yang lain. Sebagian di antara mereka bahkan seorang penginisiasi perang pada waktu itu.
Asal kita tahu perang Uhud itu terjadi karena inisiasi atau ide dari Abu Sofyan dan juga istrinya. Mereka berdua ini yang menginisiasi, yang mengompor-ngompori terjadinya perang Uhud. Dan ketika perang Uhud terjadi apa? Banyak kaum muslimin meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sampai robek pipi kanannya dan lepas gigi gerahamnya karena pedang itu menusuk hebat di wajah Rasulullah SAW. Tapi lihatlah para sahabat, apakah itu termasuk dosa besar? Iya, dosa besar. Bagaimana tidak? Hindun dan juga Abu Sofyan itu yang menyebabkan banyak kaum muslimin terbunuh. Bahkan Hamzah sengaja memang Hindun menyuruh Wahsy untuk membunuhnya. Dosa besar. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebutkan termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggal dalam kondisi beriman pada Allah, dan mereka termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kisah-kisah yang memuji kemuliaan Hindun dan Abu Sofyan setelah mereka meluk Islam. Lihatlah, mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sudah bergelimang, terjerumus, bermandi lumpur daripada dosa-dosanya. Dan kita juga tidak boleh berputus asa dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita. Lihatlah bagaimana tidak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, api itu tidak mampu untuk melukainya. Kekuasaan apa itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yunus yang kemungkinan selamatnya itu mungkin 0,0000 sekian persen saja. Bayangkan di tengah laut kemudian terjadi badai. Di tengah laut terjadi badai. Bahkan tidak cukup dengan itu, akhirnya dia dilemparkan ke dalam lautan. Di tengah lautan dia dilemparkan dalam kondisi badai yang begitu dahsyat. Peluang selamatnya itu hanya 0,00 sekian persen. Apalagi setelah itu ditelan ikan. Harusnya kemungkinan selamatnya itu 0,0000 sekian persen. Logika kita nggak masuk di situ. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali Engkau. Subhanah. Dan sesungguhnya Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya? Laula kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Seandainya Yunus itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, tidak termasuk orang yang suka berzikir, maka dia pasti akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Lihatlah husnudonnya Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada takdir Allah, terus mengharap pada Allah Subhanahu wa taala walaupun harus terjun di tengah lautan dalam kondisi badai ditelan ikan, tapi dia tetap husnudon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah berikan ilham kepada ikan itu untuk terus berenang dan berenang sampai ke tepi pantai. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Setelah dimuntahkan di tepi pantai, Nabi Yunus tidak lama berjalan mendapati makanan-makanan, buah-buahan yang siap untuk dimakan, untuk menambah energinya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika dia pulang kembali ke kaumnya, langsung dia dapati semua kaumnya tobat dan beriman kepadanya. Masya Allah. Lihatlah, kalau orang terus berhusnudon pada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat dia akan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhonni abdi bi. Aku itu sejatinya sesuai dengan prasangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita berhusnudon yang baik, insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau kita bersuudon terus pada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, bisa jadi nanti kejadian yang suudon itu. Jadi harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustadz,
Saya miskin Ustaz. Ustaz, orang tua saya satunya sudah meninggal Ustaz. Ustaz, orang tua saya sakit-sakitan Ustaz. Gimana saya bisa melanjutkan pendidikan? Gimana saya bisa kuliah supaya dapat gelar LC? Gimana saya bisa jadi doktor Ustaz? Itu namanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sing penting ku yakin lho, sono basa Jawa nih ya. Jadi sebenarnya bener itu. Ya, kaidah itu tuh kalau ditujukan kepada Allah itu bener. Sing penting yakin gitu. Ya, kenapa? Ana inda doni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu sesuai dengan prasangkaan hambaku padaku. Udah. Gitu loh. Ya. Sebagai bentuk cerita saja, saya ini dari keluarga miskin. Ya, nggak mungkin ya untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang bayarnya mungkin puluhan juta dan sebagainya. Tapi tetap berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah bantu. Dan alhamdulillah selama saya kuliah nggak pernah ya sampai merepotkan orang tua yang begitu beratnya, kuliah sendiri yang gratis, ya kan? Kemudian bahkan digaji tiap bulan, bahkan bisa kerja, bahkan bisa ngirim uang ke orang tua, ke keluarga kerabat ketika kuliah. Bisa. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin gitu. Sing penting yakin. Ya, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ana inda doni abdi bi. Ya, saya sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Ada sebuah kisah yang unik. Ya, walaupun kisah ini enggak ada di kitab tapi saya sempilkan di sini. Ya. Kisahnya unik sekali. Pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, tapi bukan peperangan besar, peperangan kecil ya. Jadi ada bentuk peperangan di zaman Rasulullah itu, ada namanya Ghazwah, itu perang besar, ya. Ada kadang-kadang cuma saroya dan sebagainya, cuma ngutus beberapa orang untuk nyegat atau berperang dengan kabilah-kabilah kecil dan sebagainya, ya, atau kelompok-kelompok kecil. Nah, pada sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu ada orang yang baru hijrah ke Madinah ikut perang sama Rasulullah SAW. Baru hijrah, masuk Islam, ikut perang. Kemudian setelah itu menang, namanya menang berarti dibagi ghanimah kan ya. Hasil rampasan perang itu dibagi. Kemudian dia dipanggil tuh si fulan itu, kemudian dikasihkan bagiannya. Ini bagianmu dari Rasulullah SAW. Ya, maka dia apa ini? Ya ini bagianmu dari Rasulullah SAW. Dia ambil bagian dia itu, dia datangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apa ini? Ya itu bagianmu yang aku bagi untukmu. Ya ini aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikut berperang dapat hadiah ghanimah memang. Ya sebagiannya diberikan untuk orang yang ikut berperang. Kemudian apa kata dia? Wahai Rasulullah, aku itu berperang, ya hijrah, ikut kamu bukan untuk ini. Aku itu berperang tuh agar panah itu menancap di sini dan keluar di sini, kata dia. Ini salah satu kisah ya, yang saya baca di awal saya hijrah, di awal saya mondok yang saya ingat sampai sekarang. Ya, dia mengatakan, ya saya itu berperang ya agar panah itu menancap di sini dan tembus di sini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Ya, intas dukillah yasduka. Kalau kamu membenarkan Allah, Allah pasti akan membenarkanmu. Ya. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Maka berpisahlah mereka. Kemudian datang peperangan berikutnya, terjadi peperangan. Kemudian Rasulullah mencari si fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Syahid ya Rasulullah, syahid. Kemudian dilihat sama Rasulullah SAW, mohon maaf ya, mayatnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar. Panah itu menancap di tempat persis yang ia tunjuk dan keluar di tempat persis yang ia tunjuk. Maka Rasul bersabda, "Shadaqallah wa shadaqahu." Dia telah membenarkan Allah, maka Allah membenarkannya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berhusnudzon dengan takdir baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berhusnudzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja diiringi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh dan lain sebagainya. Dalam hadis ya yang diriwayatkan
oleh beberapa ulama ya, dalam kitab misal Ibnu Abi Hatim ya, mengatakan dalam tafsirnya juga ya, isnadnya hasan katanya, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu huma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair. Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada beberapa macam dosa besar. Di antaranya ya, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian bentuk dosa besar yang lainnya adalah wal ya'su mirauhillah, berputus asa dari rahmat Allah, itu dosa besar. Suudon kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Kenapa? Ya, seperti kami sampaikan tadi, orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu meremehkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, dan juga dia meremehkan, mengecilkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiatnya yang mengundang adab. Naudzubillah min dzalik. Ini enggak boleh, ya. Jadi enggak boleh merasa aman daripada makar Allah, ya, merasa aman daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, setiap maksiat yang kita kerjakan saudara-saudariku itu mengundang azab. Saya ulang sekali lagi, setiap maksiat yang kita kerjakan mengundang apa? Azab, mengundang musibah. Allah berfirman di surat Asy-Syura, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum mayafu an katsir, dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian itu kecuali disebabkan ulah tangan kalian sendiri, disebabkan maksiat kalian sendiri. Maka jangan merasa aman kalau lagi bermaksiat, jangan merasa aman kalau sudah menipu ustadznya, jangan merasa aman kalau sudah berkata kasar sama orang tuanya, jangan merasa aman kalau sudah mengkonsumsi harta yang haram, jangan merasa aman kalau dulu sudah mudah-mudahan berpacaran dan berhubungan yang haram dengan yang lawan jenis. Gak boleh. Kenapa? Karena dosa itu mengundang azab, mengundang musibah. Jadi harus khawatir akan dosa-dosa kita, ya, terus khawatir. Dan tentu saja ya, agar musibah itu tidak turun karena dosa-dosa kita, ya kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini dikatakan ya, bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebabkan oleh dua sebab. Saya ulang sekali lagi, orang itu kenapa kok bisa berputus asa dari rahmat Allah, itu bisa dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena seorang hamba sudah melampaui batas terhadap dirinya, ya. Jadi kalau ada orang sudah banyak bermaksiat yang gak terhitung tiap hari, konsisten, kontinu, naudzubillah min dzalik, ya. Orang kalau yang sudah seperti itu, ya, yang sifat akhlak maksiat itu sudah lazim baginya, maka orang yang seperti itu kadang-kadang sudah tidak berpikir, ya, luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala gak iso kayaknya. Ya, saya udah kebanyakan dosa, saya nggak layak untuk mendapatkan hidayah, saya nggak layak untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu biasanya itu sebab yang pertama seperti itu. Ya, makanya supaya kita nggak sampai terjangkit penyakit berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa itu cepet-cepet tobat. Ya, kalau dosa itu jangan terus-menerus. Ya, kalau dosa itu cepat ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita adalah pendosa. Bedanya orang yang bertakwa, kalau dosa dia cepat ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang yang dijanjikan surga itu kalau berbuat fahisyah atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, maksiat, khilaf dan lain sebagainya, dzakarullah, segera ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan segera beristighfar akan dosa-dosanya. Nah, itu benar itu. Ya, jadi supaya kita ini tidak terjangkit penyakit berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita terus ya beristighfar, ya, setiap jatuh dalam maksiat dan dosa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga hadis yang lainnya, ittabi ya sayyi'ata hasanah tamhuha.
Kalau habis maksiat tobat, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ganti dengan kebaikan atau amal soleh. Kemudian sebab yang kedua kenapa ada orang bisa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebabkan karena kebodohannya. Dia nggak pernah baca hadis-hadis, bodoh dia. Dia nggak pernah baca kisahnya Nabi Ibrahim, dia nggak pernah baca kisahnya Nabi Yunus, dia nggak pernah baca kisah-kisah para ulama salaf tentang keajaiban-keajaiban yang Allah hadiahkan kepada mereka. Dia tidak pernah membaca hadis-hadis tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Akhirnya ilmunya cetek. Karena ilmunya cetek, dia gampang berputus asa, gampang stres. Maka daripada itu orang itu kalau imannya tipis, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kena masalah dikit bingung. Orang kalau imannya kuat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah sebesar apapun dia tetap yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada masalah tersebut. Dia tetap yakin dia memiliki Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka daripada itu belajar itu penting, ngaji itu penting, taklim itu penting. Karena dengan belajar akan dapat wawasan yang lebih luas sehingga kita lebih mudah untuk terus berhusnudon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Tidak terasa sudah lebih dari 50 menit, hampir 1 jam kita bersama membahas tentang bab merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Yang ternyata 2 hal itu termasuk adalah 2 dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah min dzalik juga bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Kapan? Kalau dia sampai memberikan to'en atau tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tadi sudah kita pelajari bersama kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya, tentang istidraj. Misal kisahnya Fir'aun yang dia ternyata diberikan banyak nikmat, tujuannya untuk apa? Supaya dia berpaling dan ternyata diambil dalam keadaan bermaksiat, dicabut nyawanya dalam bermaksiat dan kemudian dia layak untuk mendapatkan adab. Itu istidraj. Orang-orang yang tidak takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala biasanya mendapatkan istidraj. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan orang-orang yang berseudon kepada Allah. Padahal kita terus senantiasa diminta untuk husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi, para solihin dan lain sebagainya yang selalu berhusnudon pada Allah apapun keadaannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, Mungkin itu ada pertanyaan? Kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan, Mungkin itu adik-adikku sekalian, ikhwati fillah, saudara-saudariku semuanya, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya setelah Ramadan, insyaallah setelah Ramadan, karena bulan depan sudah masuk Ramadan, insyaallah agendanya mungkin akan berubah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aqulu qouli hada, semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diangkat musibah, masalah, penyakit yang menimpa dirinya dan keluarganya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa khawatir akan dosa-dosanya dan terus husnudon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan petunjuk untuk selalu berada di atas kebenaran, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.